Warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf tadi kita sudah selama kurang lebih 1 jam telah menyampaikan tema yang telah kita usung mengenai perkenalan filsafat. Alhamdulillah sudah 1 jam. Karena waktu live di Instagram durasinya hanya 1 jam. Saya hanya ingin meng-highlight pada kesempatan kali ini, saya hanya ingin meng-highlight dari apa yang telah saya sampaikan tadi ya dalam sebuah pemaparan saya tadi. Yang pertama tadi adalah satu mengenai kita sebagai orang awam yang mungkin baru masuk untuk belajar filsafat. Yang pertama, filsafat memang sering dipenjara hanya dalam lingkup akademik. Padahal filsafat itu juga punya fungsi dalam kehidupan kita sehari-hari ya, seperti tapi sebagai makhluk ya, sebagai manusia yang juga memiliki sebuah keimanan ataupun punya pilihan keagamaan tersendiri ya, seperti itu. Yang kedua adalah bahwa tujuan belajar filsafat di kampus memiliki yang namanya misorientasi atau disorientasi ya. Bagaimana pengajar filsafat di kampus notabene tidak punya kompetensi untuk belajar filsafat. Kemudian orientasi tujuan belajar filsafat di kampus itu mengalami sebuah diskontinuitas. Akhirnya apa yang diajar dengan apa yang kemudian disampaikan tidak memiliki sebuah tujuan yang substansi. Padahal tujuan filsafat di kampus sebenarnya memiliki sebuah peran yang sangat vital untuk mahasiswanya, di mana ketika nanti mahasiswanya udah sampai kepada semester 5 masuk dalam sebuah tahap pembelajaran metode penelitian, baik statistik maupun kualitatif. Metode penelitian statistik dan juga kualitatif ini berguna bagi mahasiswa nanti bagaimana mereka melihat masalah di dalam sebuah skripsi ataupun tesisnya dia. Sehingga mahasiswa mampu mengobjektifikasi setiap masalah yang lahir dari sebuah objektifikasi dari sebuah tesis ataupun skripsi yang dia coba ajukan. Nah, kebanyakan kita mahasiswa tidak pernah mengetahui sebenarnya masalah apa yang ingin kita jadikan sebuah riset kita, sehingga kita tidak memiliki sebuah kompetensi, tidak memiliki sebuah pisau untuk menganalisis sesuatu hal tersebut. Padahal tugas dari filsafat itu bagaimana adalah membuka pintu kita untuk masuk kepada tahap penelitian. Penelitian ini saya garis bawahi bukan hanya dalam lingkup akademik ya. Penelitian di sini saya garis bawahi juga bagaimana kita dalam hidup sehari-hari harus bisa meriset sesuatu hal ya, entah itu bagaimana kita memanajemen meriset keuangan kita misalnya, meriset pekerjaan kita, atau meriset segala hal-hal seperti itu ya, yang tadi saya paparkan pada pertemuan 1 jam yang lalu di video. Mudah-mudahan bisa tersave di IGTV, teman-teman bisa lihat apa yang telah saya jabarkan tadi. Nah, selain tujuan filsafat yang disorientasi di kampus, filsafat yang hanya terpenjara di kampus, yang kedua adalah bahwa banyak orang belajar filsafat kerumitan dalam mempelajari bahasa-bahasa ilmiah yang ada dalam filsafat. Ketika mereka membaca buku-buku teks filsafat, akhirnya mereka terjebak kepada bahasa-bahasa atau istilah-istilah yang sangat rumit seperti itu. Akhirnya kebanyakan orang malas belajar filsafat karena bahasa filsafat yang rumit. Padahal kita bisa notice bahasa-bahasa yang rumit tersebut, kemudian kita mencari artinya di kamus ilmiah populer. Tadi sudah saya jelaskan juga di awal bahwa untuk mengetahui bahasa-bahasa ilmiah bukan hanya bahasa filsafat saja yang rumit ya, tetapi bahwa bahasa di luar filsafat seperti kimia, seperti fisika ataupun matematika juga rumit. Tetapi sebagai seorang mau belajar, sebagai seorang yang terus mau belajar, kita bisa mencari tahu lebih dalam seperti itu. Nah, kemudian sebagai seorang yang awam, untuk kita masuk untuk belajar filsafat, pertama kita bisa membaca karya-karya sejarah filsafat klasik ya, yang berkembang di Yunani misalnya, yang berkembang di Eropa, ataupun bagaimana integral antara sejarah Islam dan juga masuknya pemikiran-pemikiran filsafat dalam dunia Islam. Itu penting sekali kita pelajari. Nah, memang kalau kita belajar filsafat, pasti sejarah awal filsafat yang kita pelajari masuk kepada sekerangka sejarah filsafat yang tradisinya adalah Yunanian. Tradisinya ada sifatnya tradisi klasik yang dibawa oleh filsuf-filsuf yang memang dari
Yunani, ada Socrates misalnya, ada Plato, ada Aristoteles, Demokratos, Epicurus, dan lain-lainnya. Banyak lah filsuf-filsuf yang lahir dari Yunani, misal seperti itu. Cuman kalau kita mau bicara filsafat, kenapa hal lahirnya filsafat itu? Akhirnya dari sikap sofisme ya, sikap skeptisme dari seorang cendekiawan yang menggunakan ilmu pengetahuan tidak bertanggung jawab. Mereka menjadi seorang kaum yang skeptisme, seorang yang peragu, misal seperti itu ya. Memang dari dalam Islam memang keraguan itu ada sesuatu yang mukaddas, ada juga sesuatu yang suci ya, syak al mukaddas namanya, keraguan yang suci. Tetapi bagaimana apakah kita mau masuk terus dalam sebuah keraguan? Kan tidak. Atau istilahnya apakah orang mau terjebak kepada sebuah kegalauan? Kan orang butuh move on. Nah, filsafat ini adalah metodologi untuk kita bisa move on dari sebuah kegalauan atau move on dari sebuah keraguan. Itu fungsi dari filsafat. Yang keempat adalah kalau mau jadi filsafat, silahkan untuk membaca tokoh-tokoh filsafat, silahkan saja. Tapi ingat bahwa filsafat bukan terkooptasi hanya pada satu tokoh tertentu saja. Tokoh A, tokoh B, tokoh C. Tapi bagaimana kita bisa membaca karya-karya filsafat, yang kita harus cermati adalah satu, bagaimana dia menyusun kerangka berpikirnya dia, menyusun konsep-konsep teoritisnya dia, dan bagaimana metodologi relevansi dia dan untuk diaplikasikan, misal seperti itu. Ketika ini mencakup sebuah kesatuan yang ini, kemudian bagaimana kita melakukan sebuah komparasi terhadap tokoh yang lain, itu penting sekali seperti itu. Kemudian filsafat yang kita pahami sebagai orang awam adalah filsafat hanya kumpulan moral ya, seperti itu. Padahal filsafat bukan, teks-teks filsafat bukan kumpulan moral. Sehingga banyak orang mengutip teks filsafat yang sesuai dengan kondisi dirinya, tetapi bahwa teks yang dia kutip itu tidak memiliki sebuah konektivitas terhadap dirinya. Artinya apa? Artinya bahwa seseorang yang belajar filsafat atau yang mengutip filsafat jatuh kepada sebuah romantismenya saja. Apa itu romantisme saja? Bahwa dia jatuh kepada sebuah ruang yang sifatnya uh, istilahnya apa ya maksudnya? Orang mabuk terhadap sesuatu hal tersebut, kemudian ketika dia mabuk terhadap sesuatu hal itu, kutipan-kutipan itu, akhirnya dia tidak mengalami sebuah perkembangan meaningful ya, perkembangan sebuah makna, dan tidak ada perkembangan sebuah metodologi, dan tidak ada perkembangan sebuah kritisisme, karena orang terjebak kepada sebuah kutipan-kutipan saja, misal seperti itu. Padahal filsafat itu bukan hanya sekedar kutipan, tapi dia memiliki sebuah metodologi bagaimana untuk kehidupan kita sehari-hari. Nah, 1 jam yang lalu sudah saya jelaskan dan menjawab beberapa pertanyaan. Saya berterima kasih kepada teman-teman semua yang sudah bergabung. Mudah-mudahan live yang 1 jam yang tadi bisa ada di story, yang kemudian mungkin teman-teman yang baru bergabung bisa menonton siaran tundanya seperti itu. Jadi untuk kita berkenalan filsafat, silahkan pelajari sejarahnya, silahkan pelajari tokoh-tokohnya, notice berbagai macam istilah-istilahnya yang mungkin anggap rumit, kemudian lakukan sebuah komparasi dan segala macamnya, temukan sebuah konsep berpikirnya dari seorang tokoh tersebut, temukan sebuah metodologinya, bagaimana apakah metodologinya bersifat sesuatu yang sistemik atau tidak sistemik, atau hanya membicarakan satu unsur saja atau sebagai satu subbab saja, misal seperti itu. Jadi berbagai macam filsuf, berbagai macam-macam gaya berpikirnya. Misal contoh, salah satu filsuf membahas tentang sebuah keadilan. Keadilan menurutnya Plato, keadilan menurutnya Al-Ghazali misalnya, keadilan menurutnya Berkeley misalnya, itu sangat berbeda-beda. Akhirnya kita bisa melakukan sebuah komparasi. Dan inilah tugas seorang pembelajar, tugas seorang mahasiswa, ataupun tugas kita sebagai manusia dalam sehari-hari kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan sesi kita yang di awal ini. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa membuat sesi berkenalan filsafat Yunani misalnya, berkenalan dengan filsafat Islam, berkenalan dengan filsafat Eropa atau filsafat Barat, dan lain-lain hal sebagainya. Mungkin teman-teman yang baru masuk, kalau misalnya memang ada pertanyaan lagi yang mungkin dibahas, silahkan. Saya beri kesempatan pertanyaan, silahkan kalau mau pertanyaan. Ya,
mungkin cukup sampai di sini ya. Saya berterima kasih kepada teman-teman semuanya yang 1 jam yang tadi dan teman-teman yang kemudian baru masuk. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali dan kesempatan bahwa belajar bukan hanya sebatas di ruang virtual ini saja, bahwa kita terus membangkitkan gairah kita untuk masuk kepada ruang-ruang pembelajaran ya. Karena sayang sekali bahwa kita sebagai mahasiswa ataupun kita sebagai manusia, kalau kita jauh daripada aktivitas belajar ya, padahal tugas utama kita adalah belajar. Sebagai manusia pun kita juga tiap harinya adalah manusia yang belajar, manusia yang dibekali oleh Allah SWT adalah akal dan juga perasaan, dan juga semua itu masuk dalam lingkup agama. Ya, mudah-mudahan dengan tema ini bisa membuka cakrawala kita. Silahkan jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Jika ada kata-kata yang saya bisa jangan pembelajaran, monggo kita pelajari sama-sama. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.